Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, A'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Yang semoga Allah memuliakan kita semuanya di dunia dan di akhirat. Hendaknya kita senantiasa bersyukur atas segala karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan nikmat yang Allah berikan kepada kita sangatlah besar. Dari kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi ini hingga sekarang, yang Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kalian akan menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Maka hendaknya kita bersyukur dan meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan kepada kita, berdasarkan tandas nur cahaya ilmu dari Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita mengharap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala, itu pun berdasarkan atas ilmu, atas Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Takhafu iqab Allah, dan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fi din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam telah menjelaskan kepada kita, beliau takjub dengan urusannya seorang mukmin, dan itu tidaklah didapati kecuali kepada seorang mukmin yang semua urusannya adalah kebaikan baginya. In asabat usarrah, apabila seorang mukmin mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan, syakara fakana khairan lahu, maka seorang mukmin itu dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia mengetahui hakikat nikmat yang dia peroleh,
yang dia rasakan, bahkan seluruh makhluk Allah merasakannya, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia bersyukur. Dan kita harus bersyukur kepada Allah. Allah mudahkan kita untuk hadir ke rumah-rumah Allah. Allah mudahkan kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Yang kita sebagai seorang hamba dhaif, lemah, tidak bisa melakukan ibadah kepada Rabbul Alamin kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita wajib bersyukur kepada Allah. Wa in asabathu dharra, dan seorang mukmin ketika dia tertimpa kesusahan, ketika dia diberikan ujian oleh Allah, kesempitan dan lain-lainnya, apa yang dilakukan? Sabar, maka dia bersabar. Fakana khairul lahu, dan itu adalah kebaikan baginya. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Lihat bagaimana kita memperhatikan saudara-saudara kita yang mereka mungkin masih terbaring karena sakit. Mereka menginginkan nikmat yang sangat besar, yaitu yang kesehatan yang Allah saat ini karuniakan kepada kita. Yang nikmat ini nanti akan Allah pertanyakan. Bagaimana kita menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian sungguh pada hari itu kalian akan ditanya tentang segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ikhwan, beragam angan-angan oleh manusia. Seperti tadi misalnya seorang hamba yang sakit, dia terbaring saja di pembaringannya. Dia tidak bisa menikmati kenikmatnya sehat, bahkan makan dan minum, dan tidur pun tidak enak. Sehingga dia berangan-angan untuk diberikan kesehatan oleh Allah. Dia hampir mau dan ingin meraih kesehatan walaupun harus mengeluarkan seluruh hartanya. Itulah diantaranya angan-angan orang yang masih hidup. Dan bukan hanya orang yang masih hidup, ikhwan, yang memiliki angan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan seorang hamba yang telah dicabut ruhnya oleh Allah, baik dia seorang hamba yang beriman maupun seorang hamba yang kufur, memiliki angan-angan, impian, cita-cita. Tapi ketika ruh telah dicabut dari Allah, angan-angan itu tidaklah bisa digapainya. Kita lihat, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Bagaimana seorang hamba yang beriman setelah dia dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dia telah melihat balasan kebaikan dan keburukan dan hal-hal yang gaib lainnya. Mereka telah melihat malaikat. Mereka mengetahui hakikat dunia dan akhirat dan meyakininya dalam keadaan mereka di alam barzakh, serta akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan angan-angan dan impian orang yang telah meninggal dunia, baik orang yang beriman selama hidupnya mengerjakan amal saleh, maupun orang yang jahat dan kafir yang selalu berbuat dosa dan kekufuran. Di antaranya angan-angan orang yang beriman, dia ingin disegerakan terjadinya kiamat karena dia telah melihat berbagai kenikmatan yang disiapkan untuknya. Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam menjelaskan kepada kita, idza wudi'atil jenazah, apabila seorang jenazah telah diletakkan di kerandanya, fahtamalaha ar-rijal al-a'naqihim, lalu para lelaki mereka memikul di atas pundak-pundak mereka. In kanat salihatan, apabila jenazah itu seorang yang saleh, qalat, maka dia pun akan berkata, qaddimuni, qaddimuni, segerakan aku. Wa in kanat ghairu salihatin, tapi apabila seorang hamba itu bukan orang yang saleh, qalat, dia pun akan berkata, ya wailaha, aina yadhhabuna biha,
wahai celaka diriku, kemana mereka akan membawaku? Yang kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yasma'u sautaha kullu syai'in illa al-insan. Suaranya bisa didengar oleh seluruh makhluk Allah kecuali manusia. Lau sami'aha al-insanu la sa'iqa. Apabila manusia mendengarnya, dia akan pingsan. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Perhatikan ikhwan, kalau kita sebagai hamba yang saleh, kita akan ingin disegerakan agar kita bisa mendapatkan nikmat-nikmat Allah. Dan di dalam hadis yang lainnya, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, Al-Imam Abu Dawud, ketika seorang hamba telah dimasukkan ke kuburnya dan dia menghadapi fitnatul qabri, fitnah kubur, dia ditanya, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu? Apabila seorang hamba itu bisa menjawabnya dengan benar, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, fayunadi munadin fis sama, kemudian ada penyeru dari langit yang mengatakan, an sadaqa abdi, hambaku benar, fa'abrishuhu minal jannah wa albisuhu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah. Maka disebutkan, hamparkanlah hamparan dari surga, pakaikanlah untuknya pakaian dari surga, waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakanlah baginya pintu menuju surga, fayatihim min rauhiha wa tibiha, kemudian datangnya kepadanya angin yang sepoi-sepoi dan bau harumnya surga. Kemudian wa yus'au lahu fi qabrihi, diluaskan kuburannya sejauh mata memandang, wa yatihi rajulun hasanul wajhi hasanul thiyab, kemudian datang kepadanya seorang laki-laki yang wajahnya tampan, bajunya sangat bagus, thayyibir rih, baunya harum, fayaqul, maka orang tersebut berkata, abshir, kabar gembira bagimu, billadhi yasurruka, yaitu terhadap apa yang menggembirakan bagimu, hadza yaumuka alladhi kunta tu'ad, inilah hari yang telah Allah janjikan kepadamu. Maka jenazah itu pun akan bertanya, fayaqul, man anta, siapa anda? Wajhuka wajhul yaji'ul bil khair, wajahmu adalah wajah yang mendatangkan kebaikan. Fayaqul, maka orang itu pun menjawabnya, ana amaluka salih, aku adalah amal salihmu. Fayaqul, maka jenazah itu pun akan berkata, Rabbi aqimis sa'ah, wahai Rabbku, tegakkanlah hari kiamat, hatta arji'u ila ahli wa mali, agar aku bisa kembali kepada keluarga dan hartaku. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Lihat orang-orang yang saleh, orang-orang yang mentauhidkan Allah, orang-orang yang menjauhkan kesyirikan, orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Rabbul Alamin, dia mendekatkan kepada Allah, menggunakan waktu yang sebaik-baiknya untuk ibadah kepada Allah, maka dia akan mendapatkan kenikmatan. Dan di dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW mengkhabarkan kepada kita bagaimana orang yang mati syahid, dia ingin dikembalikan untuk hidup kembali oleh Allah agar dia bisa berperang lagi dan mati syahid di jalan Allah kembali. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ahadun yadkhulul jannah yuhibbu an yarji'a ila dunya wa lahum 'ala al-ardi min syai' illa syahid, yatamanna an yarji'a ila dunya fayuqtal 10 marat lima yara min al-karamah. Kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun yang masuk surga ingin kembali ke dunia walaupun dia akan mendapatkan segala sesuatu di permukaan bumi ini, illa syahid, kecuali orang-orang yang mati syahid. Apa kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Orang yang mati syahid, yatamanna ay yarji'a ila dunya,
dia ingin dikembalikan ke dunia, fayuqtalu 10 marrat. Dia ingin dikembalikan ke dunia, ikhwan, agar bisa berperang lagi dan terbunuh di medan pertempuran jihad fi sabilillah untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah di permukaan bumi ini, dan dia mati syahid 10 marrat, 10 kali. Kenapa? Lima yara minal karamah, karena dia telah melihat kemuliaan yang dia dapatkan. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Perhatikan ikhwan, bagaimana orang-orang yang saleh, yang dia mengerjakan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah, mereka pun ingin dikembalikan oleh Allah ke dunia untuk melakukan amal saleh lagi. Dan nanti kita akan lihat bagaimana angan-angan orang-orang yang kafir, orang-orang yang menyanyiakan kehidupannya di dunia, dia jauh dari Allah, dia melanggar perintah Allah. Bagaimana angan-angannya, dia pun ingin dikembalikan ke dunia, tapi berbeda dengan orang yang beriman. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu wa sallama wa barik ala nabiyyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sidang jemaah Jumat yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan memudahkan kita untuk memasuki surganya. Kita lihat bagaimana dari hamba-hamba Allah yang mereka melewati hari-harinya dengan kesia-siaan dan kelalaian, yang mereka menunda-nunda taubat dan berharap umur panjang, karena kita tidak lepas dari perbuatan dosa dan maksiat. Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam mengingatkan kepada kita, kullu bani adam khatta'un. Setiap anak Adam manusia pasti dia berbuat dosa, pasti dia berbuat salah, tidak siapapun itu. Maka hendaknya kita segera bertaubat. Bagi orang-orang yang menunda taubat dan dia berharap berumur panjang, padahal dia tidak tahu kapan kematian akan menjumpainya. Bila ajal tiba, tidak ada yang memiliki kesempatan untuk memperbaiki yang telah lalu. Akibatnya dia di kuburnya pun akan menyesal, dan angan-angan yang tidak mungkin dia wujudkan. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita keinginan orang yang telah meninggal dunia, dari orang-orang yang lalai, dari orang-orang yang jauh dari Rabbul Alamin. Di antaranya Allah sebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Allah berfirman, hatta idza jaa ahadumul maut qala rabbirji'un. Perhatikan ikhwan, ya, apabila datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, apa keinginan mereka? Qala rabbirji'un, ya Allah, kembalikan aku ke dunia, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Untuk apa keinginan mereka? La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa beramal, ya Allah, beramal soleh yang selama ini aku tinggalkan. Lihat ikhwan, kita perhatikan, apabila kita yang sudah meninggal dunia dan kita ingin dikembalikan oleh Allah, lihat bagaimana. Kalla, jawab Allah, sekali-kali tidak. Inna kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sekali-kali tidak dipenuhi permintaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu adalah dalih yang diucapkan saja, keinginan mereka saja. Kemudian Allah menjelaskan, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di hadapan mereka ada barzakh sampai hari mereka dibangkitkan. Lihat ikhwan, orang yang telah meninggal dunia ingin dihidupkan oleh Allah. Untuk apa? Untuk beramal saleh yang selama di dunia dia tinggalkan,
yang selama di dunia dia lalaikan. Dia ingin dihidupkan oleh Allah agar beramal saleh. Kemudian di antaranya yang kedua ikhwan, selain dia ingin beramal saleh, dia ingin mengerjakan salat walaupun hanya 2 rakaat. Yang mungkin hal itu selama ini kita tinggalkan dari salat-salat, baik yang wajib maupun salat yang sunnah. Tapi itu bagi orang yang telah meninggal dunia karena melihat besarnya pahala salat kepada Allah, dia ingin. Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam marra bi qabrin, beliau pernah melewati satu kuburan. Faqal, kemudian Nabi pun bertanya, man sahibu hadzal qabri? Kuburan siapa ini? Faqalu, maka mereka menjawab, fulan. Ya Rasulullah, itu kuburan si fulan. Apa kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Faqal, raq'atani ahabbu ila hadza min baqiyati dunyakum. Kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, 2 rakaat lebih ia cintai dari sisa dunia kalian. Lihat ikhwan, 2 rakaat bagi orang yang telah meninggal dunia itu lebih utama. Dia ingin dihidupkan oleh Allah untuk melaksanakan salat 2 rakaat. Sebagaimana yang kita ketahui, di antaranya 2 rakaat sebelum subuh, itu qabliyah subuh, khairu minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Yang Rasulullah SAW senantiasa melaksanakannya walau dalam keadaan mukim maupun dalam keadaan safar. Beliau tidak pernah meninggalkan 2 rakaat. Kunin ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Di antaranya angan-angan atau impian orang yang telah meninggal dunia, dia ingin bersedekah. Dia ingin bersedekah. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita di dalam akhir surat Al-Munafiqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas salihin." Kita perhatikan ikhwan. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan, infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami anugerahkan kepadamu min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum kematian datang kepada salah seorang di antaramu. Bagaimana kalau kematian telah datang? Fayaqul, maka dia pun akan berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Rabbku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku walaupun sebentar saja ya Allah. Lihat, penyesalan akan datang ketika apa? Ruh itu telah dicabut. Tapi ketika kita diberikan kesehatan oleh Allah, ketika kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah, sebagian dari kaum muslimin bakhil mereka, kikir mereka, bahwa harta yang Allah berikan kepada kita itu adalah amanah. Itu adalah ujian yang Allah akan minta nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Rabbku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku walaupun sebentar saja ya Allah. Apa kata mereka? Fa saddaqa, maka niscaya aku akan bersedekah ya Allah, wa aqum minas salihin, dan aku akan termasuk menjadi orang-orang yang saleh. Tapi lihat bagaimana jawaban Allah Subhanahu wa taala, wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita ambil pelajaran dari apa yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan kepada kita, dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang mengkhabarkan kepada kita agar kita bisa menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kita tidak menyesal nantinya ketika ruh kita telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pergunakan waktu yang ada, yang sekarang Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Segeralah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena tidak ada manusia yang tidak lepas dari dosa. Segera kita bertaubat kepada Allah dan kita gunakan untuk beramal saleh, amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita kerjakan ikhlas semata-mata karena Allah, bukan karena riya, ingin dipuji oleh manusia, bukan karena sum'ah, ingin didengar kemudian mendapatkan pujian dari Allah, dari manusia, atau ujub sehingga dia berbangga diri dengan amalan yang dia kerjakan, tapi ikhlas kita lakukan karena Allah dan sesuai dengan petunjuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk menggunakan waktu yang ada sekarang ini dengan mengisinya dengan amal-amal saleh, amal-amal ketaatan yang itu nantinya menjadikan kita sebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.